Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Pada kesempatan kali ini saya sekalian mau update ya. Ini adalah pembuahan ketiga dari anggur Dickson ya. Sekarang posisinya sudah full bloom atau sudah berry set ya, dimana bunganya sudah mekar semua. Nah, teman-teman perhatikan ya, semuanya sudah mau membentuk berry atau sudah berry set. Nah, bisa kita bantu ya agar kelopak bunganya bisa jatuh. Ini bisa kita sentil-sentil seperti ini ya. Nanti kelopak bunganya bisa jatuh semua ya, mempermudah agar kelopak bunganya jatuh. Atau bisa kita bantu ambil ya kelopak bunganya dengan tangan, itu juga bisa ya. Dan pada saat fase seperti ini tentu saja kita harus memperhatikan banyak hal ya. Yang pertama bisa teman-teman lihat ya, kalau banyak pertanyaan kenapa berinya ada yang besar ada yang kecil, itu wajar ya teman-teman ya. Karena biasanya proses penyerbukan atau polinasinya memang terkadang ada yang sempurna, ada yang tidak ya. Jadi kalau yang ukurannya ini misalnya terlalu kecil atau berbeda dengan yang lain, bisa dibuang aja, nggak masalah ya teman-teman ya. Apalagi di anggur Dickson ini biasanya saya penjarangannya juga cukup banyak ya, karena memang anggur Dickson ini sangat mudah pecah ya, makanya penjarangannya juga harus banyak ya. Nih, saya goyang-goyang seperti ini, nanti juga yang mau rontok biasanya juga jatuh sendiri ya, nggak masalah juga. Nah, yang paling penting di sini teman-teman ya, perhatikan ini sudah mulai ada jamur embun tepung, tipis banget seperti gula halus ya. Dan inilah yang sering sekali membuat pembuahan itu gagal. Saya rasa dimana-mana pun sama ya, apalagi di tempat saya nih, di pegunungan khususnya, dimana sering sekali lembab. Makanya jamur ya, ini menjadi musuh ya utama di sini. Nah, sebenarnya kita bisa cek mulai dari daunnya. Tuh, lihat, sangat jelas sekali embun tepungnya. Bisa dibuang aja, nggak masalah ya. Biasanya dari daun, terus ke batangnya, kemudian ke buahnya. Untuk anggur yang terkena embun tepung ini, kalau penanganannya sampai terlambat, ini pasti biasanya amat sangat susah untuk buah anggur ini bisa sampai panen. Makanya kita perlu melakukan peremajaan dini ya. Kita harus mulai melakukan penyemprotan fungisida dan juga insektisida sedini mungkin. Kapan waktunya? Saat berry set. Nah, tapi nunggu benar-benar menjadi berry ya. Jangan pas baru banget full bloom seperti ini ya, sudah mulai pecah bunga semua. Ini sisa-sisa bunganya juga masih ada teman-teman, yang putih-putih itu lihat ya. Jadi penyemprotannya nanti sebentar lagi. Nunggu bekas-bekas bunganya yang kelihatan seperti rambut putih itu ya, itu pada jatuh sendiri, baru kita harus langsung melakukan penyemprotan. Nah, kalau kita paksa semprot sekarang, karena ada juga yang belum pecah bunganya, kelopaknya masih nempel, nanti malah basah ya, nanti malah mengganggu polinasinya ya. Nanti semprotnya daunnya, batangnya, semuanya ya, berinya, semuanya harus kena. Nah, selain fungisida juga harus disemprot dengan insektisida nanti ya, setelah menjadi berry.
kelopak bunganya biasanya juga bisa dibantu ya, dengan tangan kita buangi selain disentil-sentil seperti ini. Nah, biasanya juga sering sekali ada yang bilang kalau di fase itu sering ambrol ya teman-teman ya. Ya, itu memang terjadi, biasanya juga ada beberapa faktor penyebabnya ya. Nah, terutama ini nih, serangga. Bisa teman-teman lihat, serangga ini suka bikin sarang ya, baik di brokoli maupun di beri seperti ini. Tuh lihat, yang gantung itu serangga itu. Nah, kalau sarangnya nggak kita buang, ini biasanya beri anggurnya akan tidak jadi berkembang, karena baik bunga maupun buahnya ini nanti akan gagal berkembang ya, karena terhalang oleh sarangnya. Nih lihat, laba-labanya seperti ini. Nah, kalau pas kelihatan sih bisa langsung kita pencet pakai tangan ya. Ya, tapi terkadang juga ada. Makanya di fase ini kita perlu melakukan pengontrolan ya. Secara visual aja kelihatan kok, apakah terkena jamur, apakah ada hamanya. Itu bisa kita minimalisir mulai dari dini seperti ini. Nah, makanya faktor selanjutnya yang bikin gagal adalah kehujanan biasanya. Anggur-anggur tanpa naungan. Makanya ini kemarin GH-nya sempat rusak ya, anginnya besar. Dan ini alhamdulillah sudah diperbaiki ya, langsung hari itu juga, untuk meminimalisir kegagalan ya. Karena kalau kehujanan terus biasanya ya rontok teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada media tanam. Ini pengontrolan penyiraman, ini juga penting. Kenapa? Karena kalau medianya kering banget, nanti juga buahnya atau bunganya biasanya ikut kering. Kalau terlalu banyak air biasanya juga rontok. Makanya ini untuk penyiraman ini masih 2 hari sekali ya, karena ini menggunakan APMIC. Kalau menggunakan pupuk Happy pun sama lah. Kalau dipupuk seminggu sekali ya, kita juga harus menyiram 2 atau 3 hari sekali ya, itu harus. Ini kelihatannya memang kering ya, karena memang atasnya aja sih, kalau dalamnya sih basah. Karena ini penyiramannya rutin 2 hari sekali, itu 2 liter ya. Jadi karena pakai APMIC, jadi 10 mili A dan 10 mili B, 2 liter air. Nah, kalau di fase ini juga bisa dilakukan penyelupan GA3 yang ketiga juga bisa ya, silahkan. Tapi kalau saya kayaknya 2 kali aja sih ini. Nanti paling dilakukan penjarangan manual aja. Itulah yang harus teman-teman perhatikan ya, saat anggur-anggur teman-teman di fase ini, fase-fase full bloom, jadi berry set ya. Ya, nanti bisa kita langsung buangin aja sebenarnya ya. Untuk yang terlalu kecil ya, ukurannya itu nggak seperti yang lain, itu bisa ditinggal aja, kita buang aja, nggak masalah ya. Kira-kira itulah kiat-kiat di saat fase full bloom atau menjadi berry seperti ini ya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.